welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita akan membahas seputar olimpiade dan kejuaraan yang sering banget dimenangkan oleh siswa kita. Di sini ada Fikri. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai Sharing is Caring nih, Fikri, ayo perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Dwi Novianto dari kelas 101, biasa dipanggil Fikri. Oke, wah berarti Fikri nih termasuk siswa baru ya, karena masih kelas 10, baru 6 bulan kurang lebihnya bersekolah di SMA 14 Bekasi, tapi sudah membawa harum nama SMA 14 Bekasi dengan prestasi-prestasi yang didapat ya Fikri ya. Nah, kita mau ngebahas ini nih Nak, tentang pengalaman kamu mengikuti olimpiade. Boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu nih, awalnya seperti apa sih kamu ikut lomba-lomba dan sebagainya sampai akhirnya menang, dan dengar-dengar kemarin ibu dengar kamu tuh terpilih jadi brand ambassador, terus bikin konten juga ya, ngambis gram gitu ya. Boleh ceritain dulu perjalanan kamu dari awal. Baik, sebelum itu sebelum ikut olimpiade dan lomba-lomba yang lainnya, itu sebelumnya pernah ikut yang namanya seperti OSN atau KSN dan FLS 2M. Nah, itu sebelumnya juga dipilih sama guru di sekolah. Awalnya ragu buat ikut, tapi di situ guru saya mendorong untuk ikut. Udah, ayo kita ikut aja, nggak apa-apa, nanti dibimbing kok. Dan di situ ikut, terus memberanikan diri buat menampilkan yang secara bagus untuk lomba FLS 2N seperti fighting, speech contest. Terus untuk olimpiadenya itu juga diajar oleh guru juga awalnya di SD. SD itu awalnya kelas 3 ikut lomba cerdas cermat, terus setelah itu kelas 4 atau kelas 5 di situ mulai dipilih OSN IPA, dan tapi di situ tidak mendapat juara atau tidak nggak langsung juara berarti ya, ya, betul. Tidak mendapat nominasi medalis, jadi ya mungkin baru awal permulaan. Dan setelah itu sudah mulai off dan mulai lagi baru kelas 8 tahun 2020 kemarin itu kembali lagi dipilih untuk ikut KSN bidang IPS. Itu tahun 2020. 2020. Ya. Berarti 2020 pas udah SMA dong. 2020 kelas 8. Oh, kelas 8. Iya, oh kelas iya. 8. 2020 SMP kelas 8 itu terpilih jadi untuk jadi peserta KSN bidang IPS. Peserta KSN bidang IPS. Nah, berarti tadi kalau Ibu dengar pertama kali kamu ikut lomba tuh dari SD ya, Nak ya? Iya, betul. Dari SD. Apa sih motivasinya ikut lomba-lomba itu? Sebelumnya itu motivasinya ingin membagian orang tua, tentunya ya, dan ingin menambah prestasi lagi. Betul. Terus ingin mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri saya. Okay. Sebelum itu emang saya orangnya pendiam, terus malu untuk mengeluarkan potensi. Jadi lama-kelamaan untuk mengeluarkan potensi itu bisa, alhamdulillah, dengan ikut lomba-lomba seperti ini. Oke. Nah, kalau Fikri sendiri lebih concern atau lebih minat bidangnya ke IPA atau IPS? Kayaknya kan kalau Ibu lihat lomba-lomba yang diikuti kan baik IPA maupun IPS kayak dilalap habis gitu ya, kayaknya materinya ya. Nah, kalau kamu sendiri tuh minatnya lebih kemana sih? Untuk minat itu saya lebih ke IPS dan ke IPA. Ke IPA. Sorry, karena IPA ini berhubungan dengan cita-cita saya, itu sebagai dokter. Pengen jadi dokter ya, Nak ya. Jadi yang diikutin juga mungkin banyaknya olimpiade atau kejuaraan yang bidangnya IPA ya, eksak ya. Nah, kemudian sekarang kan udah kelas 1 SMA, memasuki masa baru di mana SMA tentunya berbeda dengan SD dan SMP. Waktu SMP aja mungkin kamu banyak banget mengikuti event lomba itu dalam waktu bersamaan gitu, ya nggak sih? Iya, nah, sekarang kan di SMA
pun kamu juga biasanya kan kalau orang udah seneng berprestasi pasti akan terus dan terus gitu. Bagaimana menyiasati waktu atau strategi kamu buat belajar tetap di akademik utamanya tetap jalan, terus di lomba tetap jalan gitu. Baik, untuk itu belajarnya sama. Jadi ya seperti hari-hari biasa, di hari-hari biasa juga, terus tetapi beda jam. Mungkin untuk yang biasa kayak sekolah itu malam di malam hari. Terus kalau untuk lomba-lomba biasanya subuh atau H-7 sebelum lomba itu biasanya memperdalam materi. Oke. Ya, gitu. Oke, jadi berapa lama kamu tidurnya? Waktu itu emang wah 5 atau 4 jam. 4 sampai 5 jam ya. Oke. Dan sisanya mungkin lebih banyak tercurah buat belajar ya, Nak ya. Betul. Gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu konsekuensi ya ketika kita mau berprestasi atau mulai mengembangkan diri, otomatis waktu istirahat kita makin berkurang sedikit ya. Nah, kemudian apa sih kendala atau hambatan yang pernah kamu alami atau yang kamu temui ketika kamu mengikuti kejuaraan atau lomba? Apa kesulitannya? Untuk lomba offline itu sering terjadi kendaraan atau cuaca juga sering. Kayak dulu pernah mau ke Jakarta lomba SD, tapi di situ cuacanya udah nggak memungkinkan banget, jadi akhirnya dibatalin. Terus untuk yang online itu biasanya sering terjadi jaringan ataupun server dan website yang dibuat oleh panitia lombanya untuk pengerjaan itu sering banget terjadi. Jadi sering banget error, terus nanti biasanya diundur lombanya. Jadi misal hari ini hari Selasa lomba, pengerjaannya hari ini, tapi kebetulan websitenya itu error dan susah untuk dipakai, itu bisa diundur 2 hari kemudian. Padahal udah prepare itu ya? Iya, udah prepare, udah siap banget. Terus di situ juga agak kesel juga, emang udah siap tapi udah nungguin udah lama, tapi akhirnya diundur. Sering begitu ya. Tapi kalau untuk kendala materi atau pemahaman atau mungkin apa gitu yang kaitannya dengan isi konten yang nantinya akan dilombakan atau diujikan, kamu nggak ada hambatan ya sejauh ini? Untuk materi terkadang ada, tidak ada yang sesuai ekspektasi. Soal-soalnya itu pernah waktu itu ada 5 lomba. Itu benar-benar soalnya tingkat kesulitannya itu benar-benar sulit banget kali ya. Sampai itu biasanya saya kalau mau lomba nggak kepikiran untuk sarapan. Nah di situ udah mulai pusing terus. Tapi di situ saya nggak nyerah, saya coba cara yang baru untuk soal itu, seperti fisika, matematika. Itu kan mereka punya cara lain untuk mendapatkan jawabannya. Untuk kalau biologi atau ya yang soal-soal teori lainnya itu biasanya saya pakai logika. Jadi saya pikir ini cocok apa ya untuk soal ini. Nah, untuk persiapannya sendiri berapa lama sih, Nak, kalau setiap mau jelang lomba tuh? Persiapan waktu ngapainnya gitu kan biasanya ya? Persiapannya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Karena mungkin kamu udah terbiasa kali ya? Iya nggak? Bidang apa yang sering? Yang sering biologi sama fisika. Berarti kalau untuk belajar biologi dan fisika di kelas pun mungkin kamu nggak ada kendala ya? Karena ada kendalanya apa nih di fisika apa nih menariknya? Untuk materinya tidak ada kendala, mata pelajaran juga tidak ada kendala, tapi yang menyampaikannya. Paham. Nah, kemudian apa sih yang mau kamu capai setelah nih, kan ini kelas SMA gitu kan. Setelah mungkin nanti di kelas 10, sekarang di kelas 10 naik ke kelas 11, di kelas 12, apa yang kamu pengen capai di SMA 14 ini? Yang ingin saya capai di SMA 14 ini
untuk sekolah terutama menambah prestasinya dengan siswanya yang ikut olimpiade seperti ini. Saya juga mengajak teman-teman lainnya untuk jadi ikut kayak serta. tutor juga ya? Iya betul. Untuk ikut serta. Kemarin alhamdulillahnya teman-teman seangkatan udah beberapa ada yang ikut, dan saya kebetulan di salah satu lomba itu pembuat soalnya, jadi tahu ini anak kelas berapa gitu. Itu bisa kamu terpilih jadi pembuat soal olimpiade gimana ceritanya? Jadi itu awalnya saya di Japri sama panitianya, kebetulan sudah kenal juga sama panitianya. Terus kamu mau nggak jadi pembuat soal biologi? Terus oh iya kak siap mau gitu. Akhirnya di situ mulai ada meeting dulu di Google Meet. Terus setelah itu mulailah persiapan untuk perlombaannya. Nah kemudian untuk apa sih namanya, kan kamu jadi brand ambassador apa? Brand ambassador Patron Olimpiade. Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-temannya. Jadi Patron Olimpiade itu sebuah penyelenggara lomba olimpiade. Mereka itu awalnya terbentuk dari sekumpulan mahasiswa seperti ITB, UI, UGM dan lain-lainnya, PTN favorit. Jadi mereka berkontribusi untuk membentuk sebuah penyelenggara olimpiade. Itu nah kok bisa Fikri terpilih? Dari mana awalnya? Berawal dari mana tuh? Jadi berawal dari lomba juga. Dari lomba, ya, kamu ngikutin ya? Iya, dulu sering ikut olim dari penyelenggara ini. Jadi awalnya lama-kelamaan sama si admin ini, panitia ini kenal deket, terus sering japri-japrin juga. Akhirnya dipilih dari situ ya. Pernah nggak kamu ngerasain kayak mungkin kalau ini ya stres atau kayak beban psikologis gitu, karena kan harus belajar gitu, burnout dalam lingkup belajar gitu? Mungkin ya pernah. Tapi itu karena dipaksa nilainya untuk sempurna. Dipaksa. Siapa yang memaksa? Keluarga. Ada tuntutan dan harapan besar dari keluarga untuk nilainya lebih bagus gitu. Akhirnya mungkin jadi beban gitu ya tersendiri. Terus gimana cara ngadepinnya Fikri untuk bisa melewati masa-masa itu? Dengan ikut olimpiade ini gitu. Jadi sambil belajar, terus sambil juga mencari prestasi supaya orang tua mungkin ini anak nggak juga harus dari luar sekolah juga harus punya prestasi dan yang bagus. Terus juga saya sering sekali bilang ke keluarga jangan terlalu memaksakan, karena semua anak bukan saya juga, bukan saya saja, itu pasti punya tekanan. Betul. Punya tekanan. Terus juga pasti nggak nyaman, salah dapat nilai segini, salah dapat nilai segitu. Sering konsultasi ke psikolog. Ke psikolog. Dan mungkin itu jadi alternatif juga ya untuk bisa katarsis dan bisa lebih melegakan diri gitu ya. Gitu. Dan akhirnya mungkin dari situ jadi kayak punya motivasi nggak sih Fikri? Kayak punya motivasi buat nih melalui ikut lomba dan kejuaraan-kejuaraan ini mungkin itu bisa jadi ajang self healing buat Fikri gitu ya. Ya nggak sih? Gitu, anak-anak zaman sekarang kan kita tuh self healingnya kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan cara berprestasi, ikut lomba, atau mungkin me time atau aktivitas yang bisa membangkitkan semangat dan happiness kita balik lagi gitu ya. Intinya kan ke situ gitu. Nah Fikri, terakhir mungkin apa sih mungkin yang pengen kamu sampaikan nih? Kan kamu kan pengalaman lombanya banyak gitu kan. Terus dengan cara-cara belajar kamu yang mungkin beda dari teman-temanmu yang lain gitu. Mungkin kamu bisa menyampaikan tips cara belajar kamu yang selama ini kamu terapkan, yang alhamdulillah bisa membuahkan hasil, menang di lomba-lomba dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan ke temanmu. Baik, yang pertama itu tips belajarnya jangan terlalu ada tekanan, jadi harus enjoy, harus happy ya. Harus happy.
kalau perlu di tempat yang yang nyaman dan sepi, tidak banyak orang, jadi bisa fokus belajarnya. Dan juga kalau misal ada soal yang susah itu mending kalian lewati dulu, kalian kerjakan yang soalnya sekiranya kalian bisa yang lebih mudah dulu ya. Dan juga banyak cari materi atau soal, terus pelatihan, banyak banget pelatihan gratis di Instagram. Jadi nanti kalau kalian ikut itu jadi ada dorongan belajarnya gitu. Jadi menambah ilmu juga dari luar. Untuk belajar di rumah emang ada efektif dan tidak efektifnya. Ya pertama kadang mungkin ada beberapa anak juga yang terkadang memikir kalau di rumah itu kurang nyaman, terus kadang terasa tertekan gitu karena ya masalah strict nilai ya gitu. Terus untuk belajarnya juga ya ini masing-masing pribadi ya, jadi ada yang mendengar musik atau ada yang enggak, itu jadi ya pokoknya seenak kalian juga, terus senyamannya, dan intinya tetap enjoy, jangan ada tekanan apapun. Oke, jadi kalau bisa Ibu simpulkan nih tips belajar dari Fikri ini lebih kepada kita bangun dulu nih afirmasi positif, happiness kita ketika kita belajar. Jangan jadikan belajar kita tuh itu sebuah tekanan atau tuntutan, tapi itu adalah belajar itu adalah sesuatu yang kita sukain. Belajar itu adalah sesuatu yang membuat kita happy, yang kayak gitu dulu. Kemudian mungkin kalau misalnya pun belajar itu kan dari sudut pandang ruang lingkup atau tempat itu berbeda-beda. Mungkin kayak Fikri lebih senang misalnya di luar rumah belajar ya sama teman-teman, mungkin di ruangan terbuka gitu ya, atau mungkin kayak di zaman sekarang tuh di kafe-kafe atau apa gitu kan, janjian sama teman belajar bareng dan sebagainya. Itu sih why not ya, itu setiap orang punya pilihan masing-masing, tinggal tergantung kalian nyamannya seperti apa, bagaimana dan di mana gitu ya. Nah ya gitu. Jadi mudah-mudahan nih apa yang tadi disampaikan Fikri bisa jadi spirit juga nih buat teman-temannya. Mungkin tadi kan Fikri bisa jadi tutor buat teman-temannya yang satu angkatan, ayo ikut lomba dan sebagainya, mungkin saling belajar bareng. Mungkin nanti setelah video ini diupload, mungkin ada yang nonton jadi pengen tanya-tanya nih sama Fikri atau pengen joinan belajar bareng gitu kan, buat menyelesaikan soal-soal yang biasanya susah gitu kan. Mungkin bisa kalian nanti follow di Instagram Fikri DM Gram. Nanti pokoknya Ibu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa DM, nanti bisa tanya-tanya ya Fikri ya. Karena biasanya belajar dengan teman sebaya itu lebih menyenangkan. Yes. Gitu, daripada mungkin sama guru mungkin lebih sungkan gitu ya. Kalau misalnya mau tanya ini nggak ngerti, mungkin sungkan buat bertanya. Kalau sama teman kan lebih enak, nanti kalian bisa tanya-tanya nih sama Fikri, dan gimana caranya, strateginya buat dapetin sertifikat atau memenangkan lomba atau kejuaraan atau olimpiade yang mungkin nanti itu bisa jadi tabungan Fikri dan teman-teman yang nantinya punya sertifikat itu buat bisa masuk ke PTN dengan jalur prestasi gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu, nanti Ibu bahas di segmen selanjutnya. Oke, kalau gitu mungkin cukup kali ya Fikri ya. Makasih banyak nih sudah hadir ke sekolah dan sudah mau bercerita, sharing is caring sama teman-temannya. Mungkin tadi yang disampaikan Fikri bisa bermanfaat buat viewers ya, buat semua. Nah, mungkin ada closing statement dari Fikri yang mau disampaikan terakhir. Closing statementnya, teruslah kejar prestasimu dan jangan ragu untuk keluarkan potensimu. Oke, terus kejar mimpimu dan jangan ragu buat keluarkan potensi. Karena kalau kita ragu nggak akan keluar tuh potensi ya. Gitu. Jadi harus yakin dulu sama diri sendiri. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu ya, Nak ya. Terima kasih Fikri. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe.